Oke, halo guys, apa kabar? Balik lagi sama gue di sini dan ya, di video kali ini berbeda dari biasanya. Kenapa? Di video kali ini gue lebih pengen nyantai sambil gue jalan-jalan, sambil kita mau bahas tentang psikologis trading. Kenapa kok gue bahas ini? Karena pada realitanya di dunia pasar market ya, pasar modal, ntar gue kalau agak sedikit konsen ya sorry, soalnya gue sambil nyetir juga, tapi gue pengen nyantai sih, jadi nggak terlalu ini, nggak pengen ngebut jadi ya udahlah. Dalam dunia pasar modal, psikologis trading itu sangatlah penting. Kenapa? Banyak trader yang, apalagi trader yang baru ya, yang gue lihat nih, jujur aja, trader baru nih gila, teknikalnya bagus, terus apa namanya, apa namanya nih, terus ya intinya mereka udah bisa hafal gitu loh, mana support, mana resisten, mana arah pergerakan market. Bahkan mereka pun nggak perlu nggak perlu pakai gambar-gambar panjang lebar, mereka udah tahu oh ini head and shoulder, oh ini falling wedge ini, rising wedge ini, uptrend ini, downtrend, mereka udah tahu. Market structure mereka udah tahu. Nah, cuman apa, pada saat mereka terjun ke lapangan ya, terjun ke dunia nyata, mereka nggak siap sama yang namanya minus. Orang bodoh mana yang siap, yang mau kehilangan uangnya beratus-ratus juta ya, yang banyak lah di forex yang kehilangan sampai ratusan juta kan, di pasar modal lah ini banyak yang kehilangan sampai ratusan juta. Bukan cuman forex ya. Oke, mungkin saat ini gue bahasnya akan tentang forex, tapi kedepannya gue akan bahas tentang saham. Ya intinya semua di pasar modal akan gue bahas, sampai gue akan bahas tentang tutorial trading ya kan. Tapi kalau mau tutorial trading kayaknya bagi gue udah banyak di YouTube, jadi kayak gue mau bahas tentang itu nggak seru gitu sih. Kayak kalian tinggal cari aja tutorial trading, udah pada bener semua kok, nggak ada yang salah kok, teorinya semuanya pada bener, cuman tinggal balik lagi ke orangnya nangkepnya gimana. Gue nggak peduli kalian mau trading pakai cara ini, cara itu, cara apapun, kita nggak usah munafik, kita jujur-jujuran gitu. Intinya apa? Intinya profit. Ya udah, kalian mau pakai trading pakai support and resistance, terus mau pakai confirmation breakout, mau pakai apapun terserah, yang penting apa? Yang penting profit. Kita nggak usah ngomongin teknik apa yang paling kuat lah, inilah itulah, intinya apa? Intinya profit. Ya udah, intinya dompet kita nambah, dompet kita makin tebal, ya udah kan, simple. Gua tipenya bukan orang yang ngeributin teknik. Makanya gue itu kalau ngebahas tentang market, gue itu pada intinya apa? Gimana caranya kita bisa profit? Nggak peduli kalian mau analisa pakai ini pakai itu. Bahkan di komentar pun gue cuman pengen ada tempat diskusi aja di komentar itu. Gue nggak mau kayak di komentar itu malah jadi fanboyan. Oh, gue pakai teknik ini, oh oke, gue pakai teknik ini. Terus di saat gue analisa pakai teknik ini, lu langsung bilang oh enggak, ini salah, teknik ini yang paling akurasi ini. Gue nggak peduli, sumpah gue nggak peduli. Intinya apa? Intinya kita semua bisa profit, udah simple gitu aja. Nah, balik lagi ke topik psikologis trading. Banyak orang yang contohnya pada saat
masuk ke dunia kripto ya, karena ini akan ada hubungannya nanti sampai ke cerita gue. Pada saat masuk ke dunia kripto, banyak yang asal masuk aja, nggak ada, ya mungkin mereka ada teknikalnya ada, terus teori-teori mereka udah lengkap, cuman mereka menomorduakan psikologis trading, yang dimana psikologis trading itu bener-bener kunci dari semuanya. Lu nggak belajar psikologis trading, gue bisa pastiin trading lu hancur, berantakan. Di psikologis trading, money management itu sudah satu paket lah kalau menurut gue. Cuman nanti money management akan gue bahas di next video ya. Nanti kita jalan-jalan kemana, gue sambil rekam, kita ngomongin itu. Nah, banyak yang menomorduakan psikologis trading. Gini, kalian trading pengen cepet kaya, itu aja udah salah besar. Itu udah salah besar. Tujuan kalian udah salah. Itu juga bakal ngaruh ke psikologis kalian. Begitu apa? Begitu kalian minus sampai ya 10% dari equity kalian aja, kalian langsung kayak bakal panik, kayak langsung kayak, wah anjir apaan nih, kok gue minus 10%. Akhirnya apa? Kalian cut loss. Akhirnya kalian dengar guru-guru yang baru ya kan, yang dia trading pakai teknik menurut dia bener ya, dan cuman dia yang paham tekniknya, kalian cuman nangkep di kulitnya aja. Akhirnya kalian pakai tekniknya orang yang baru ini, misalnya contoh dia nggak pakai stop loss, oke kalian ikutin, kalian pakai teknik yang dia sudah tahu paham, dan kalian melupakan teknik sebelumnya yang kalian udah paham ya kan. Kalian misalnya nggak pakai stop loss, habis itu ditahan sampai akhirnya apa? Margin call. Kalau di forex, kalau di kripto sangkut dalam ya kan. Nah, gimana sih caranya biar nah masalah ini, kalau rata-rata orang-orang itu akhirnya jadinya apa? Jadinya tobat di kripto, di pasar modal, dan akhirnya apa? Keluar dari pasar modal, mereka akhirnya apa? Teriak-teriak apa? Ini judi, ini haram, ini nggak jelas lah, ini apalah, yang padahal itu salah kalian sendiri. Nah, gimana sih caranya psikologis kalian itu bisa tenang masuk ke pasar modal, apalagi forex ya? Kuncinya kalau menurut gue cuma satu, lu pakai uang yang benar-benar nggak berguna. Ya kalau emang kan ada tuh di broker cuma $10, masukin aja $10. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di margin call. Kan uang itu nggak berguna, kalau hilang ya udah. Kalian pasti ada lah uang yang dimana kalian alokasikan untuk hal yang nggak guna, terus entah itu buat, misalnya nih kalian biasanya cuma makan nasi bungkus aja cukup, tiba-tiba kalian besok makan fried chicken ya kan, di restoran-restoran yang biasanya kalian makan nasi bungkus juga tetap sehat, tetap kuat, tetap aman, tapi karena ada uang lebih kalian makan yang lebih enak. Oke, itu nggak salah, tapi kalau gue kan nih gue mau trading ya kan, gue pengen stop lossnya itu di margin call. Pada saat itu gue pasang stop loss di margin call. Bukan maksudnya pasang stop loss di margin call tuh stop loss enggak, pokoknya kalau margin call ya itu stop loss gue nggak peduli mau mau kayak gimana pun, gue nggak peduli. Pokoknya
USD, pas itu gue pakainya sen. 1000 USD nyawa gue 10 kali selesai, margin call udah selesai. Gue jujur aja dari sejak SMP kelas 2 gue udah belajar tentang pasar modal. Gue nggak masuk ke pasar modalnya langsung ya, enggak. Tapi kan TradingView kan nggak butuh KTP pada saat itu. Ya udah gue masuk aja, pelajari aja itu trend line itu apa, terus market structure, terus support resistance gue pelajari aja sampai akhirnya gue paham. Dan begitu umur 18 gue masuk ke pasar modal, pada saat itu langsung forex. Pada saat gue masuk forex ternyata margin call, dan pada saat itu yang bikin stres adalah itu pakai uang tabungan gue yang harusnya gue pakai buat nggak hal penting juga sih, tetapi hal yang bisa membuat gue lebih seneng, tapi gue pakai buat margin call di forex. Nah, apakah ini salah? Enggak. Pada saat itu iya, mungkin gue lihat goblok banget ya gue ya, ngapain gue pas itu masuk ke forex ya. Habis itu gue mulai nginget-nginget lagi, kenapa gue harusnya pasang open posisi buy ya, harusnya pas itu kan sell ya, kenapa pas itu gue pasang sell ya, harusnya buy ya, kan jelas-jelas ya. Yang padahal dimana itu sudah masa lalu yang biarlah berlalu, udah nggak usah diingat lagi. Nah, masa lalu udah berlalu, udah. Kita fokusnya apa? Kalau emang lu mau serius ya, berani lu masuk lagi. Karena nggak ada orang yang begitu langsung ke pasar modal tuh langsung cuan gede, itu nggak ada. Pasti semuanya hancur dulu, semuanya babak belur dulu, semuanya dibikin sampai hancur-hancuran lah intinya, baru dia bisa bangkit. Nah cuman emang pasti gue hokinya gue pada saat itu gue tahu, oh iya ini cyclesnya bullish year di crypto. Apakah gue masuk ke futures? Enggak, gue taubat langsung. Gue nggak mau masuk ke futures, gue masuk ke spot market. Nah ini juga bagi kalian nih yang yang masih pemula, kalian main ke futures tuh apa sih? Pengen cepet kaya? Enggak men, masuk ke futures tuh adalah langkah awal biar lu bisa jadi lebih miskin, itu iya. Gue harus akui itu. Lu kalau emang masih belajar ya, saran gue masuk aja ke market, ke spot market, nggak ada salahnya kok. Profit kalian lihat dari percentage ya, kalau misalnya modal kecil. Jangan lihat dari jangan lihat dari profit di uang kalian. Enggak, misalnya cuma modal kalian 10 juta, 1%-nya berapa? 100.000. Ya udah, kalian mau minta apa lagi? Nggak bisa. Kalian mau minta 10 juta bisa profit 1 juta sehari, gigi lu atau gua? Orang-orang yang bikin gua kesel apa? Orang-orang itu di dunia trading itu pada halu. Masuk 10 juta pengen keluar 100 M. Ya, 100 juta. Ya, logis aja, modal lu berapa? Kalau modal lu misalnya 1 M, lu pengen keluar 1 juta, kayaknya itu Pak EZ banget. 1 M 1%-nya berapa? Target profit gua di dunia trading ya, di forex ya, 3% bagi gue itu sudah cukup. 3% tuh bagi gue udah, ya udahlah, nggak usah ngejar lain-lain. Kalau misalnya profit lebih ya itu bonus gitu loh. Gue nggak pengen berharap profit gede, enggak. Yang gue berharap apa? Gue bisa stabil profit gue itu. Nah, ini juga masuk ke kenapa gue nggak mau full time di dunia
psikologis gue jujur aja, sebenarnya ke psikologis gue tuh nggak aman. Gue tuh gampang banget stres, gue itu gampang. Nah, kalian juga sebelum masuk dunia forex, kalian pelajari dulu psikologis kalian. Kekurangan kalian apa sih di psikologis kalian tuh apa? Jangan sampai nih kalian membohongi diri kalian sendiri. Nggak bisa, percaya sama gue, itu nggak bisa. Kalian takut sama yang namanya minus besar. Gue takut juga sama yang namanya minus besar sampai 50%, 180%. Gue nggak siap, jujur aja gue nggak siap. Nah, karena gue nggak siap itu, gue ngitung pakai money management itu apa, ntar gue jelasin. Nah, gue ngitung, oke, dengan modal sekian, misalnya nih sepahit-pahitnya nih sampai minus paling bawah, misalnya di spot market ya, sampai minus paling bawah berarti gue hilang segini. Oke, gue siap, masukin. Atau enggak sampai stop loss gue minus segini, oke deh gue siap, masukin. Ntar apakah gue stres? Ya enggak, karena gue udah siap. Yang gue nggak siap kan gue minus gede sampai 50% ke atas. Begitu gue masuk di pasar saham, pas di kripto minus cuman 5% ya gue udah siap. Dari total modal gue udah siap. Gue nggak bakal sampai kepikiran. Nah, ini juga psikologis kalian harus paham. Kalau sampai kalian kepikiran, kalau sampai kalian kepikiran loss yang barusan terjadi, itu pasti udah ada yang salah. Itu udah ada yang salah dalam dunia psikologi kalian. Saran gue apa? Stop trading. Mulai pahami dulu kelemahan kalian apa, dan masuk lagi ke market dengan cara baru. Misalnya nih, biasanya nih kalian modal 10 juta, sekali gebuk kalian biasanya 5 juta. Nah, ternyata kalian nggak siap lihat minus di dompet kalian. Ya udah, kurangin jadi berapa? 500.000. Ya udah, 500.000. Kapan kayanya? Ya siapa suruh. Bagi gue yang paling ideal itu 0 sampai 100 juta itu kerja. Bagi gue yang paling ideal. Tapi kerja terus capek. Ya oke, kerja sambil kalian trading, silakan. Kalian ini masih baru lah, kalian toh juga modal 10 juta. Misalnya nih ya modal gua di sini patokan gua 10 juta. Modal 10 juta bisa apa sih? Kalian juga buat trade for living juga nggak bisa, dan trade for living juga bagi gua nggak worth it banget. Karena ngapain kalian mau di depan layar terus sampai bingung? Enggak kan? Bagi gua yang paling enak itu adalah nyari modal di pasar modal, dan kita bikin bisnis. Itu bagi gue yang paling worth it, karena nggak akan selamanya kita bisa trading, dan nggak akan selamanya kalian kuat di depan layar terus. Kalau gue sih, gue nggak kuat di depan layar. Gue pasti bakal kabur kayak gini nih, gue kabur pasti di depan layar sampai bosen ya kan, lihat candle stick itu. Dadah, yang penting gue udah punya yang penting gue udah punya analisa gue. Udah deh, gue kabur dah, entah ke Ubud kayak ke mana, kayak kabur dah gue. Bagi gue itu yang paling worth it, karena ya ini juga satu kepercayaan gue. Mood dalam kerjaan itu sangatlah berpengaruh pada rezeki kita. Kalau mood kalian lagi jelek, ya jangan dipaksa. Tetapi kalau mood kalian lagi bagus, kerjain. Percaya deh, rezeki tuh kayak uang tuh kayak anjir, gampang banget ya. Biasanya gue profit 1-2% aja susah banget. Ini kok dia profit 1-2% kok gampang banget ya. Coba deh kalian lakuin itu. Asli, serius tuh jadi hal yang selalu gue lakuin dalam pekerjaan gue, dan semuanya berjalan
sesuai lah dengan apa yang gue inginkan. Ya walaupun nggak 100% dengan apa yang gue inginkan, tapi itu worth it banget. Jangan sampai kalian menjadikan trading ini sebagai kayak, wah gue stres dalam trading. Jangan, lu itu aja udah salah. Exit dalam, kalau kayak gitu jangan masuk ke trading, keluar dulu, perbaiki dulu psikologis kalian baru masuk. Gue tuh paling nggak suka lihat pemula langsung pamer profit. Karena kenapa? Karena ini pamer profit pada saat kalian loss, kalian ganti gaya. Percaya gue, karena kepercayaan kalian apa? Gaya ini udah apa? Udah gak usah dipakai, ganti gaya. Akhirnya apa? Dengan gaya yang baru kalian profit 2 kali. Abis itu loss lagi, beruntun tuh, ganti gaya lagi. Gak akan selesai, percaya sama gue. Udah pakai satu gaya aja, yang penting apa? Kalian paham, kalian kenalin gaya itu, kalian tahu kelemahannya di mana, ya kan? Dan semua teknik trading punya kelemahan, itu pasti. Teknik trading support and resistance contohnya, pasti suatu saat bakal ada di mana kalian bakal sebulan tuh gak profit, bisa jadi kering kerontang tuh, bisa aja. Nah kalau kayak gini gimana? Ya udah, gue punya limit loss gue sampai mana. Kalau misalnya gue ada nyentuh limit itu, apa yang akan gue lakukan? Off trade itu adalah hal terbaik. Sambil gue ngintip chart. Nah kalau misalnya udah chartnya udah mulai sesuai dengan yang gue mau nih, ya udah gue baru masuk lagi ke market. Kalau nggak, buat apa kalian ngabisin duit cuman buat open position gak jelas tuh? Buat apa sih yang kalian cari? Kayak pengen cepet kaya. Pasti di dunia trading tuh pasti orang tuh cuma satu, pengen cepet kaya. Lu pengen cepet kaya, mikir bos. Kalau lu pengen mikir cepet kaya, modal lu juga harus gede. Ya tapi kalau udah modal udah gede, udah kaya, buat apa ya? Udah sih. Kalian harus mikir juga, lu nggak bisa asal oke nih, dengan modal segini gue pengen profit sekian. Nggak bisa. Yang kalian harus lihat adalah angka persentase. Misalnya kalau di saham dan di crypto spot ya, spot trading, kalian cuma lihat persenan. Kalian nggak bisa lihat total profit itu, jangan lihat itu. Lihat persenannya berapa. Endingnya apa? Endingnya kalian plus. Udah selesai, kelar. Tapi kalau misalnya nih kalian lihat profit uang kalian ya dikit, iyalah. Lu modal berapa, ngarep profit berapa. Kalau lu pengen profit sesuai dengan ekspektasi lu, gedein modal lu. Bukan malah jadi kayak coba-coba koin micin atau koin meme coin, sekalinya lu digebuk sampai hancur. Sekalinya profit sampai profit gede banget. Gua main koin micin, tapi gua main pakai apa? Pakai uang yang misalnya nih, kalau misalnya tuh koin micin tiba-tiba scam, kan banyak tuh koin micin yang scam tuh, kayak video yang pasti gua pernah bikin. Ya udah, apa yang harus dilakukan? Ya udah, kata-kata ya udah itu udah kayak udah kayak makan sehari-hari gua. Ya realitanya memang begitu. Apa yang kalian harapkan? Itu kan logika simpelnya. Ingat, perbaiki dulu psikologis kalian.
jangan masuk ke dunia pasar modal psikologis skillnya hancur.